Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa ala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabi wa rasul amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah masih ada peluang kita untuk melakukan mengoptimalkan waktu kita untuk mempersiapkan hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah. Ini luar biasa sekalian, orang seusia kita. Mungkin ada yang muda tidak berapa orang ya. Kalau yang tua-tua kan ya banyak yang sudah mendahului kita ya. Kalau saya sekarang ini sudah 75 tahun lebih 2 bulan. Jadi lebih tua dari Nabi ya. Kalau Nabi itu Nabi Muhammad maksudnya ya. Kalau dari Nabi Nuh kita jauh lebih muda ya. Kalau Nabi Nuh itu 950 tahun. Sudah mengatakan 1000 tahun umurnya. Jadi ini barangkali perlu kita syukuri ibu sekalian, karena bagaimanapun ya kita masing-masing tidak ada yang tahu ini jatah waktu kita di dunia ini berapa tahun, nggak ada yang tahu kita. Seandainya kita tahu ya berapa usia kita, memang ironi juga ini ya. Misalnya kita udah tahu besok mau meninggal misalnya, kira-kira sekalian apa prioritas yang kita lakukan itu? Kalau besok kita sudah tahu bahwa kita jadwal kita itu besok sudah pasti meninggal itu, kira-kira mungkin apa yang jadi prioritas kita kali? Mungkin apa, sholat aja terus atau apa gimana? Nah, ya, mungkin barangkali tidak ada urus dunia lagi, kita beribadah semaksimal mungkin kan begitu. Sementara kita ini ya tidak tahu ya, karena itu maka banyak orang yang menurut Allah SWT dalam surah Al-Anbiya 1 itu iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi semakin dekat pada manusia itu hari perhitungannya, tapi masih banyak manusia itu yang lalai dan berpaling, karena kita nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan sekalian kita ini diberikan Allah kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik, karena kita tidak diberi oleh Allah SWT tugas atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang banyak, yang berat, yang besar. Tapi Allah mengatakan Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik itu aja. Surah apa itu? Surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Agar Allah menguji kamu siapa yang terbaik. Jadi Allah bicara kualitas, bukan bicara kuantitas ya. Jadi kalau soal kualitas itu kan misalnya sholat, misalnya kita sholat mungkin puluh-puluh rakaat, tapi kalau nggak benar ya nilainya nggak ada. Apalagi sholat yang dikerjakan tanpa ilmu ya. Kita punya durian 1 keranjang tapi busuk semua ya. Mungkin bagus 3 biji aja, tapi durian motong misalnya yang besar-besar, yang bagus-bagus itu ya. Jadi artinya apa? Kita usahakan kesempatan yang masih ada ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, amal itu tunggal kualitas ilmu kita, pemahaman kita ya. Tidak mungkin lahir ibadah yang benar, ibadah yang berkualitas, amal yang berkualitas tanpa ilmu yang benar gitu ya. Jadi amal yang benar dari ilmu yang benar. Kalau ilmunya salah, amalnya pasti salah. Jadi langkah strategis yang kita lakukan untuk memperbaiki amal kita adalah ya mungkin ya menambah, terus meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Ya caranya gimana? Caranya ya belajar terus kita.
Ya caranya belajar. Tidak mungkin ilmu laduni misalnya, atau kita mimpi wangsit nanti datang ilmu untuk mengajarkan mana yang baik, itu nggak ada. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan utul ilma minal lahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Itu yang kata orang kampung saya namanya long life education namanya itu. Ya, pendidikan sepanjang umur. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya sudah tahu semua, nggak ada. Ya, nggak ada. Kita ini terus belajar. Walaupun kita sudah tua, orang-orang yang malah sudah bergelar profesor pun juga masih belajar. Oke sekalian, saya sebetulnya ingin bicara tentang beberapa dokumen-dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah. Dulu kita bicara tentang Masailul Khamsah. Itu masalah 5 ya, masalah 5 di Muhammadiyah. Apa itu ibadah, apa itu umur dunia, apa itu jihad, apa itu fisabilillah. Kemudian juga mungkin kias dan semacam itu, bicara tentang masalah khamsah. Sehingga kita paham apa yang sebenarnya ibadah, apa yang urusan dunia ya. Nah, sekarang kita bicara tentang masyarakat Islam ya. Muhammadiyah itu dikenal dengan sebuah gerakan ya. Kalau kita lihat indikator Muhammadiyah itu sebenarnya paling tidak ada 5 ya. Karena dalam anggaran sumber dikatakan Perserikatan Islam Muhammadiyah ada gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, tajdid, dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau orang nanya Muhammadiyah itu apa, jadi jawabannya bukan sholat Muhammadiyah itu yang sholat tarawihnya 11 rakaat, sholat ibadah sholat Idul Adha dan Idul Fitrinya di lapangan. Sekarang bukan Muhammadiyah saja. Dulu barangkali hanya Muhammadiyah, sekarang semua sudah di lapangan itu. Kemudian yang tidak kunut, yang tidak baca basmalah, ternyata yang Muhammadiyah juga ada yang baca basmalah, yang tidak baca basmalah. Jadi tidak bisa. Jadi bukan itu indikatornya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan, Muhammadiyah itu adalah dakwah, Muhammadiyah amar ma'ruf munkar, Muhammadiyah itu tajdid, Muhammadiyah itu bersama pada Al-Quran dan ini indikator utama ya. Kalau kita bicara Muhammadiyah, kita bicara tentang gerakan ya. Gerakan apa? Gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya organisasi papan nama, pelangnya ada, nanti kan ada ini ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah. Tapi kalau ditanya misalnya musanya apa, nggak ada misalnya. Sekolah nggak ada, pengajian nggak ada, semua nggak ada. Itu namanya bukan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu gerakan. Ya, gerakan. Kalau cuma tidur-tiduran itu bukan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ada gerakan. Saya sering mengatakan kekuatan Muhammadiyah itu terlihat pada gerakannya. Semakin banyak gerakannya, semakin kuat Muhammadiyah itu. Yang Muhammadiyah seperti gasing ya. Gasing itu kalau dilepas, selama dia masih berputar, maka dia berdiri. Tapi kalau putarnya sudah habis, maka dia jatuh gitu ya. Alam terkembang ini jadi guru juga. Planet-planet yang menggantung, yang bighairi amalin tarawunah itu bisa dia tetap pada porosnya itu. Kenapa? Karena dia berputar kayak itu. Kullun fi falakin yasbahun. Jadi falak itu pada sumbunya berputar. Kalau dia sudah berpenti-penti, dia pasti menggelinding, dia jatuh. Ya, kenapa dia sekarang masih tetap berdiri? Karena dia berputar. Ya, Muhammad itu juga itu. Muhammad itu gerakan. Selama dia ada gerakan, dia akan hidup dan berkembang. Tapi ketika gerakannya sudah tidak ada, maka dia akan habis. Nah, itu adalah sebagai pengantar ya Muhammadiyah itu. Nah, sekarang kalau kita bicara Muhammadiyah itu sebagai sebuah gerakan, dia ada umat yang kemudian lahir dari inspirasi surah Al-Imran 104 itu, yang situ ada firman Allah wal takum minkum ummah. Jadi ummah. Kalau bicara ummah itu paling tidak ada 5 indikatornya. Ada 5 unsur pendukung ummah itu. Ummah itu dia kata amma ya ummu, jadi imam. Jadi ummah itu ada imam, ada makmum, ada imamah. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada kepemimpinan. Kemudian ada tujuan, ada gerakan. Itu baru ummah namanya. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah itu tidak ada lagi tidak ada pemimpinnya, ada orang banyak. Kemudian berkumpul, katakanlah 1000 orang, tapi tidak ada pemimpin, tidak ada yang dipimpin, tidak ada makmumnya, tidak ada juga kepemimpinannya, tidak ada tujuan, tidak ada gerakan, maka namanya bukan umat, itu namanya gerombolan. Ya.
Gerombol namanya itu. Jadi banyak tapi tidak ada pemimpin. Nah, Muhammadiyah ini umat. Nah, karena dia umat itu dia harus ada pemimpin, ada imam, ada makmum, ada imamah, ada pemimpin, ada dipimpin, ada kepemimpinan, ada ghayah, tujuan, visi, dan ada harakah, ada gerakan. Nah, itu namanya umat. Nah, sekarang kita bicara. Lalu kalau kita gerakan, apa yang sebetulnya ingin dicapai? Yang ingin dituju, apa tujuan gerakan ini? Adalah visi Muhammadiyah. Apa tujuan Muhammadiyah? Ini yang disebut dengan apa yang sering disebut dengan masyarakat Islam yang sebenarnya. Kalau bicara tentang visi Muhammadiyah, maka pasal 6 ayat 1 mengatakan ya adalah menegakkan junjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Jadi pakai sebenar-benarnya ini. Jadi bukan masyarakat Islam main-main gitu maksudnya. Kalau masyarakat Islam yang abal-abal atau main-main itu mungkin bukan sebenarnya ya. Jadi tujuannya apa? Visinya, misinya apa? Ya tujuannya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya apa? Menegakkan junjung tinggi agama Islam. Nah, jadi visinya itu. Visinya masyarakat Islam sebenarnya, misinya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah sekarang kita bicara masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Sekarang sudah 2025. Sekarang sudah berapa itu? Sudah 103 tahun, 104 tahun. Ya, 114 ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini kita misalnya berangkat dari satu tempat ke tempat yang kita tuju, ini kan perlu kita tahu. Ini kita udah nyampe di mana ini? Ya, udah nyampe atau belum ini? Atau jangan-jangan kita ini masih jalan tempat gitu. Ya, artinya nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, ini barangkali kita bicara ini untuk sekedar sekedar kita coba melakukan istilah di kamus itu monef namanya. Jadi monitoring dan evaluasi, monitor. Kita coba melakukan muhasabah. Sebagai satu gerakan kita mencoba muhasabah. Apakah kita ini sudah nyampe di mana ini? Ya. Jadi kita perlu masyarakat Islam yang sebenarnya seperti apa gitu. Kalau dilihat dari kalimatnya kan masyarakat Islam yang sebenarnya dulu frasanya seperti itu. Sampai tahun 46 tujuan Muhammadiyah itu ya sederhana saja. Nah, setelah 46 kemerdekaan maka lahirlah yang disebut dengan rumusan yang seperti sekarang. Walaupun pada Orde Baru itu terjadi sedikit perubahan. Itu masalah utama karena dulu ada istilah asas tunggal. Asas tunggal Pancasila waktu itu siapa yang tidak terima asas tunggal dia itu malah menjadi bisa diubarkan itu. Seperti saya dulu di PII itu kita tidak terima asas tunggal lalu menjadi underground itu. Muhammadiyah seperti yang dikatakan oleh Arif Fakhruddin, ya ini kita anggap helm saja. Kalau lewat jalan raya harus pakai helm gitu. Cuman sekadar jangan ditangkap polisi itu aja kan? Ya, ditangkap polisi itu. Nah, maka waktu itu ada masyarakat utama. Ya tujuan Muhammadiyah waktu itu adalah mewujudkan terwujudnya masyarakat utama yang adil dan Allah SWT. Tapi tetap intinya adalah masyarakat Islam. Ya. Sejak awal sebetulnya yang ingin dituju Muhammadiyah itu adalah masyarakat Islam. Kenapa? Karena kita ini Muhammadiyah itu adalah umat. Umat itu tujuannya adalah untuk membangun masyarakat Islam yang sebenarnya itu. Nah, kalau kemudian bicara masyarakat Islam tentu kita bicara tentang kira-kira tujuannya itu apa sebenarnya. Kalau kita misalnya bicara tujuan sebuah organisasi tentu perlu ada pemahaman kita. Nah, tujuan itu adalah fungsinya pertama menjadi gambar ideal masa depan yang ingin kita capai itu seperti apa gitu. Kalau masyarakat Islam itu seperti apa ya. Kemudian memberikan inspirasi dan motivasi bagi anggota. Jadi kita ini akan termotivasi karena tujuan kita itu yang kita capai adalah sesuatu yang jelas, formatnya, formulanya seperti yang kita inginkan, kita pasti berusaha untuk mencapainya. Seperti kita mau ke Mekah ini ya, kita berusaha untuk bagaimana supaya bisa mengumpulkan tenaga, kekuatan, mengatur strategi, mengatur program agar bisa pada saatnya kita sampai di Mekah itu. Kemudian kita harus tahu Mekah seperti apa. Di situ ada Ka'bah, di situ ada Masjidil Haram, di situ ada Gua Hira, di situ ada juga namanya Gua Sur, dan lain-lain sebagainya. Ada Arafah,
ada itu kita tahu. Tapi kalau kemudian kita sampai enggak nampak Masjidil Haramnya, itu mana ini Masjidil Haramnya nih? Enggak kelihatan terus ini. Kita udah lama jalan nih, udah nyampe berhari-hari, tapi enggak jumpa juga nih. Gimana? Ini kita perlu tahu. Makanya fungsi daripada visi atau tujuan organisasi itu adalah pertama kita mendapat gambaran ideal masa depan kita itu seperti apa gitu. Ya Muhammadiyah itu ingin melahirkan masyarakat yang seperti apa. Ini yang menjadi menjadi pertanyaan kita. Kemudian saya mencoba mencari ya literatur referensi yang jelas yang menunjukkan masyarakat Islam itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apalagi sudah menjadi itu belum ada, tidak ada. Itu hanya bisa kita lihat dalam berbagai dokumen resmi perserikatan. Di antaranya bisa kita lihat itu di katakanlah misalnya rumusan ya 7 pokok fikiran mukadimah itu. Muhammadiyah ini punya namanya mukadimah. Jadi Kiai Suma yang menyusun ini juga terinspirasi dengan pemuka undang dasar itu. Jadi mukadimah itu ada 7 pokok fikiran ya. Jadi untuk melihat seperti apa sebetulnya masyarakat Islam yang diinginkan Muhammadiyah itu kita lihat di sini. Ada 7 pokok fikiran yang nanti mungkin menjadi karakteristik yang masyarakat Islam yang kita inginkan itu. Pertama apa? Di dalam mukadimah itu disebutkan ketuhanan itu hanyalah hak Allah semata. Beribadah dan patuh taat hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Hidup manusia bertauhid. Jadi masyarakat Islam sebenarnya itu adalah masyarakat yang di mana pribadi-pribadi individu Muslim yang ada dalam itu betul-betul yang bertauhid, yang jauh daripada kemusyrikan. Nah, itu pertama itu adalah merupakan karakter pertama. Karakter itu apa? Karakter sesuatu yang menjadi sifat, menjadi watak khusus yang itu juga menjadi identitas, menjadi indikator dari sebuah baik itu orang maupun kelompok. Misalnya seorang itu misalnya dia itu ramah dan kemudian dia itu terbuka, suka bersuka, itu karakter itu akhlak, suatu yang dimiliki, suatu yang membedakan dia dengan orang lain. Muhammadiyah itu ya satu kelompok masyarakat, satu society yang kemudian ditandai dengan tauhid itu. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu dalam soal tauhid ini bertegas. Jadi tidak ada kemusyrikan, tidak ada misalnya kepercayaan terhadap hal-hal yang tahyul khurafat itu enggak ada. Kalau masih tahyul khurafat itu berarti tidak Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu betul-betul membersihkan, memurnikan tauhid, membersihkan akidah umat daripada segala sesuatu yang dapat mengganggu, merusak tauhidnya. Itu disebut dengan teman-teman masyarakat itu disebut dengan purifikasi. Maka oleh karena itu di Muhammadiyah ya dalam hal-hal yang menyangkut dengan sawabit, hal-hal yang tetap seperti akidah dan ibadah itu tujuannya lah merupakan pemurnian. Jadi kalau kita ini disebut dengan gerakan tajdid, pembaruan itu hanya di bidang muamalah. Tapi dalam bidang ibadah dan bidang akidah itu Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian, membersihkan ya akidah umat daripada bermacam-macam kepercayaan yang dapat merusak tauhid. Itu sebenarnya hidup manusia berdasarkan tauhid. Nah, kita mengenal beberapa pendekatan. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian di masyarakat menjadi diskusi yang terus-menerus, yang kadang-kadang terjadi perdebatan di media sosial macam-macam dan kadang-kadang saling melecehkan. Itu yang sekarang disebut ada Asy'ariyah dan ada akidah-akidah yang disebut dengan Ibnu Taimiyah atau Wahabi dan segala macam. Tapi kemudian Muhammadiyah dalam hal ini Muhammadiyah tidak mengikatkan dirinya kepada faham-faham tertentu, bukan Asy'ari dan bukan Ibnu Taimiyah. Tapi Muhammadiyah sesuai dengan prinsipnya akidahnya itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak tegak apakah Muhammadiyah itu Asy'ari, apakah Muhammadiyah itu Wahabi, enggak, apa Muhammadiyah itu Ibnu Taimiyah, enggak. Ya, Muhammadiyah itulah akidahnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika kita misalnya menjadikan sebagai referensi, sebagai pendekatan-pendekatan misalnya contoh, misalnya ada usul salasah, misalnya ada pokok yang 3, ada pokok akidah yang 3 itu ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian ada tauhid uluhiyah. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Sekalipun banyak kadang-kadang orang
fahami. Misalnya ada yang mengatakan itu trinitasnya Muhammadiyah itu, ya, trinitasnya Wahabi, trinitasnya Wahabi. Ya dianggap itu ya ada rububiyahnya, ada tauhid wa sifatnya, sifat wa sifat, kemudian ada tauhid rububiyah. Padahal kalau kita coba mengelaborasi dengan baik, dengan jernih, maka jelas itu sebetulnya pendekatan yang luar biasa. Misalnya ketika kita mengatakan tauhid rububiyah itu, nah intinya 3 substansinya. Pertama, percaya Allah pencipta, Allah pemilik, dan Allah penguasa. Allah yang pengatur. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang berhak mengatur. Itu inti dari tauhid rububiyah. Dan itu keyakinan kita. Kita yakin Allah menciptakan, tidak ada yang berserikat dengan Allah menciptakan sesuatu. Oleh karena itu kita yakin Allah menciptakan, maka kita yakin Allah yang memiliki. Oleh karena itu tidak ada satupun yang punya milik kecuali Allah. Lillahi mulku samawati wal ardh. Allah yang punya kekuasaan di langit dan di bumi. Jadi kepemilikan Allah bersifat mutlak, sedangkan memiliki kita cuma muqayyad. Dan kita ini punya sesuatu, punya rumah, punya uang, sifatnya muqayyad selama Allah memberikan kepada kita. Tapi kalau sudah cabut tidak ada. Tapi kepemilikan Allah bersifat mutlak. Jadi tidak ada yang salah. Saya pernah debat dengan teman-teman, coba dalam diskusi itu, apa salahnya coba? Kalau tauhid rububiyah itu, Allah mencipta, benar enggak? Benar. Allah yang berhak memiliki, benar enggak? Benar. Kemudian Allah yang mengatur. Ya Allah yang berhak mengatur, karena Allah dia yang menciptakan, dia yang punya, dialah yang berhak mengatur. Masa ada yang lain mau ngatur-ngatur kan? Kayak kita yang bikin rumah, kita yang punya, lalu ada orang lain yang mengatur-ngatur. Maka oleh itu Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i la'al sumaya arul fi yaumin kana miqdaruhu asfati memang ta'udun. Allah yang mengatur urusan itu dari langit ke bumi, dan Allah nanti akan minta pertanggungjawaban di hari di mana waktu itu 1 hari, di hari itu 1000 tahun di apa yang kamu bilang sekarang. Itu kan kepercayaan kita, itu tauhid kita. Kemudian tauhid asma wa sifat, 2 substansinya. Pertama, Allah punya sifatul kamal, punya sifat yang sempurna. Dan kedua, Allah punya nadhun an-nawaqis. Allah pasti jauh daripada sifat kekurangan. Kalau ada misalnya kekurangan-kekurangan, itu bukan sifat Allah. Misalnya Allah butuh makan, Allah butuh tempat, Allah butuh ini, butuh itu. Kalau Allah membutuhkan sesuatu, berarti itu bukan Allah, bukan Tuhan. Maka oleh karena itu, ini kepercayaan kita, keyakinan kita. Muhammadiyah itu pegangnya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu wahdaniyat. Allah itu mukhalifatul lil hadis, seperti sifat 20. Ada yang 20 yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Allah, dan ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian ada yang harus bagi Allah. Itu juga pendekatan kita, karena itu semua merupakan penjabaran daripada pemahaman sifat nama-nama Tuhan sembilan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada urusan orang memperdebatkan akidah Asy'ari, akidah Ibnu Taimiyah, itu tidak ada. Semua itu harus kita anggap sebagai sebuah khazanah untuk untuk mendekatkan pemahaman ketahuan yang sebenarnya. Kadang-kadang kita malu juga sama Tuhan. Ini kita bicara tentang Allah, membicarakan Allah, tapi kita berdebat tentang Allah. Kadang-kadang karena berdebat itu kan lupa kita, ukhuwah kita jadi rusak kan. Jadi itu bukan untuk berdebatkan pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan para ulama tentang masalah-masalah menyangkut akidah, masalah menyangkut ibadah, itu bukan untuk diperdebatkan, tapi itu jadi referensi, khazanah keilmuan. Jadi oleh Muhammadiyah tidak punya tidak punya semangat. Di luar itu kalau ada perdebatan-perdebatan di media sosial macam-macam itu kita tidak ikut-ikut. Ya, kita tidak ikut-ikut. Kenapa? Ya kita sebetulnya perbedaan-perbedaan pandang para ulama tempo dulu itu harus menjadi khazanah keilmuan kita. Bukan untuk diperdebatkan. Ya barangkali mungkin satu waktu kita perlu pendekatan Ibnu Taimiyah, pendekatan katakanlah kalangan-kalangan yang bersifat salafiyah misalnya. Tapi di lain waktu kita perlu mendekatkan Asy'ariyah misalnya, Asy'ari. Itu bisa saja. Jadi oleh karena itu memang tidak perlu kita memperdebatkan Allah. Nah, karena kita memang sudah ada aturannya, pakemnya sudah ada. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirkanlah apa yang dijadikan Allah, ciptaan Allah Taala, dan jangan pikirkan apa yang zat Allah Taala. Kalau misalnya kita fikirkan itu misalnya fa inna tuwallu fa thamma wajhullah.
kemana kamu melihat itu ada wajah Allah. Lalu kita kemudian pikir tentang zat. Lalu mana wajahnya ini, kan begitu. Seolah-olah ya batang kayu, hutan, semua itu bisa menjadi wajah. Padahal di situ maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau Betawi ini adalah inti dasar daripada sebuah masyarakat Islam, di mana ada upaya maksimal kita untuk bagaimana kemudian mengajak umat agar dia bertauhid. Inilah tugas kita, memurnikan tauhid. Kemudian kedua, hidup manusia bermasyarakat. Jadi ini prinsip masyarakat Islam itu hidup manusia bermasyarakat. Jadi kita tidak egoisme, jadi tidak ada individualisme. Oleh karena itu dalam Islam, ya, ini merupakan fitrah. Ya, kaidah mukaddimah kita menyatakan begitu. Ya, kita beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Barangkali kalau kucing, ayam, macam-macam itu dia bukan makhluk sosial. Dia makhluk masing-masing, ya. Di satu waktu dia sama, tapi dalam waktu dia bisa bertempur juga dan saling membunuh. Tapi di dalam Islam kemudian ditegaskan oleh mukadimah ini, hidup manusia itu bermasyarakat. Kenapa? Karena kita harus saling saling membantu, saling membutuhkan. Ada apa disebut dengan simbiosis mutualisme. Ada saling membutuhkan. Karena tidak mungkin kita bisa siapapun hebatnya, pintarnya, profesor, dia jenderal, dia kaya, tapi tetap dia butuh orang. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah menyatakan hidup manusia ini harus bermasyarakat. Itu merupakan fitrah, itu merupakan karakter masyarakat Islam itu. Jadi masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang bersifat egoisme, individualisme, tapi masyarakat yang kemudian meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sehingga Rasulullah mengatakan malam yatam miyamril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak meletakkan, yang tidak menjadikan urusan Islam menjadi sebuah kepentingan, maka itu bukan golongan kami. Nah, beda dengan komunis. Kalau ideologi dunia itu kan ada komunis. Kalau komunis itu kan komunis itu komunal, ya, mendahulukan masyarakat dalam pengertian, tapi mengabaikan kepentingan sifat yang pribadi. Beda dengan kapitalis individualisme diberikan porsi yang luar biasa, kemudian komunal diabaikan. Jadi sekarang yang kita lihat misalnya kepentingan oligarki, kepentingan orang-orang kaya, pengusaha besar, kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat. Nah, saya kemarin ini dengan teman-teman dari Majelis Pemberdayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pergi ke daerah Muncung di Tangerang, pergi ke daerah yang namanya Serang itu, yang sekarang itu dikenal dengan soal PIK 2 itu, ya, pagar laut yang 30 meter yang tadi misterius, akhirnya jelas, malah sudah punya ada tanah-tanah yang sudah punya surat sertifikat hak guna usaha, macam-macam gitu. Ya, situ lihat, dan ada yang menyampaikan kepada kita itu bahwa ya, untuk kepentingan kapitalis yang demikian besar itu ada rakyat yang ditindas, diintimidasi. Hebatnya sekalian itu kemarin ini Pak Anwar dan Pak Din sini juga cerita bahwa itu sebelum tanah itu NJOP gitu. Harganya diturunkan jadi murah. Tanah harga 350 ribu di pinggir jalan itu dibeli cuma 50 ribu. Dan kemudian anehnya kayak muncul itu ketemu dengan Pak Jabir itu malah katanya itu tanah-tanah itu suratnya sudah diambil, baru dibayar separuh, harganya cuma 30 ribu atau 40 ribu. Ya, itu yang harganya di pinggir jalan itu ada yang 400-500 ribu. Dan kemudian mereka itu itu sudah struktur. Itu yang mengerjakan bukan hanya calo-calo, bukan hanya mengkelar yang macam-macam, tapi juga sudah ikut bekerja sama, kolaborasi, ya, struktur itu dari atas sampai ke bawah itu. Kalau Pak Anwar mengatakan itu kemungkaran struktural gitu. Jadi sudah terjadi kemungkaran yang buat struktural. Ini kemudian ini tidak boleh terjadi di masyarakat Islam. Ya, sekarang sudah terjadi, keadilan harus tegakkan, ya. Tidak boleh misalnya orang-orang yang lemah itu kemudian ditekan. Karena kalaupun jual beli harus jual beli yang antaradin, bukan dipaksa, harga dipatok. Itu kemudian kalau tidak mau dijual di nggak boleh.
Itu ini yang kemudian sebetulnya ini di luar apa yang disebut dengan masyarakat Islam sebenarnya itu. Kalau kita bicara masyarakat sebenarnya, ya kalau tidak mau jual dia enggak dipaksa. Nah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu sama kamu dengan cara yang tidak ya kecuali dengan jual beli dengan cara yang suka sama antara din. Nah, ini diturunkan EJOP-nya kemudian paksa orang kalau tidak mau ya dipanggil-panggil, itu kan tidak benar. Nah, ini jadi hidup masyarakat. Jadi artinya apa? Masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat tapi menghormati dan menghargai kepentingan masing individu. Islam itu memberikan hak-hak pribadi. Tidak boleh hak orang ganggu. Malah mempertahankan hak, ya. Mempertahankan hak kita kalau dirampok diambil orang lain, kalau kita meninggal itu syahid itu. Dan itu jihad fisabilillah. Enggak boleh misalnya kita biarkan. Itu namanya dayus. Ya, membiarkan kezaliman yang berada di depan kita kemudian tidak mempertahankan hak kita, itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Islam. Jadi oleh karena itu maka di Muhammadiyah itu prinsipnya hidup itu bermasyarakat. Ya. Kemudian ketika berhukum hanya dengan hukum Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh Pak Anwar Abbas juga kemarin dijelaskan itu bahwa ya di Muhammadiyah itu berprinsip ya dalam kehidupan beragama secara umum kita adalah bersumber pada Al-Quran Sunnah. Tapi kehidupan bernegara kita juga harus bertunduk kepada Pancasila Undang-Undang 45. Selama itu hukum-hukum yang ada sekarang ini menghargai ya dan meletakkan nilai-nilai agama dan Pancasila di atas maka itu kita dukung. Tapi ketika nilai-nilai agama kemudian Pancasila sudah diremehkan, sudah kedaulatan negara sudah diabaikan, maka kita harus melawan. Kita harus mengingatkan itu. Enggak boleh kita membiarkan saja yang begitu ya. Ya, makanya saya hari itu waktu saya berangkat sana itu merasa sampai begini, membiarkan kezaliman itu kezaliman juga. Malah ada yang mengatakan kalau ada ulama, ada intelektual yang kemudian diam melihat kezaliman, itu namanya setan bisu. Ya, setannya bisu itu. Ya, oleh karena itu sekalian maka kita ini bukan radikal, kita bukan keras. Kita adalah memperjuangkan kebenaran karena negara ini tidak bisa kita biarkan ya negara yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita, oleh para pahlawan kita, oleh umat Islam, oleh para ulama kemudian dikhianati, ya tidak boleh. Karena negara ini untuk menjamin perlindungan pada rakyat, bukan untuk ya menistakan rakyat. Tujuan negara ini bercerita untuk memakmurkan rakyat itu. Nah, makanya yang bisa memastikan itu hanya hukum Allah. Kalau hukum dibuat manusia itu hukum berdasarkan kepentingan, kan gitu. Ya, hukum yang berdasarkan kepentingan. Tapi hukum Allah, maka selama hukum yang dibuat manusia itu tidak bertentangan hukum Allah, maka itu bisa kita patuhi. Jangan pula nanti kita kan yang penting hukum Allah, hukum manusia kan enggak wajib. Ya, ada hukum-hukum yang ahdun karena kita ini Muhammadiyah ada disebut dengan darul adi wa syahadah. Kita ini menerima Pancasila, menerima undang-undang yang ada itu selama itu tidak bertentangan dengan nilai Islam. Ya. Ya misalnya ada orang pokoknya kita sunnah. Ya, kata sunnah itu berkanan-kanan. Lalu nanti kalau bawa mobil kita sebelah kanan, bertabrak kita dengan orang lain kan. Jadi ada aturan-aturan yang sifat ahdun, ya termasuk juga misalnya soal munakahat misalnya. Ada orang mengatakan itu kan enggak penting, itu kan enggak ada aturannya. Harus menikah itu harus pada surat segala macam itu, ya. Dan harus dikuah. Itu enggak benar juga. Kenapa? Karena ketika itu ya belum ada. Haji pun juga tidak pakai visa di waktu itu kan, orang berangkat aja. Sekarang nggak bisa begitu. Coba berangkat tidak pakai visa, atau berangkat jalan kaki aja boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu sekalian, ya maka aturan-aturan yang berlaku itu dijaga. Maka oleh karena itu ketika Muhammadiyah mengatakan bahwa berhukum hanya hukum Allah itu bukan menegasikan hukum yang lain. Hukum yang lain, selama hukum-hukum yang lain yang dibuat manusia itu tidak bertentangan hukum Allah, maka kita juga wajib. Karena kita ada di suatu negara, kita sudah mematuhi dan menghormati aturan-aturan yang ada
negara itu. Nah, kemudian ya dalam pokok pikiran yang keempat itu berjuang menegakkan agama hukumnya wajib. Nah, ini apa ini? Ini prinsip-prinsip berjuang menegakkan agama itu hukumnya wajib. Oleh karena itu dalam Muhammadiyah setiap orang punya tanggung jawab. Setiap pribadi punya tanggung jawab untuk menegakkan agama Allah SWT. Dakwah di Muhammadiyah itu tidak hanya kewajiban sunnah, tapi juga kewajiban pribadi. Karena wal takum minkum itu tidak hanya tidak hanya kepada institusi, tapi ke setiap orang. Apalagi dalam surah Asy-Syura itu Allah mengatakan an aqimuddin wa takfur bihi. Setiap orang betul-betul mau menegakkan agama. Dan kita tidak ceramah. Jadi kita menegakkan agama itu bukan mendakwakan agama, itu bukan hanya sekedar ceramah. Ceramah itu kan balik. Ya masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan profesinya. Jadi dakwah kita tidak hanya omong-omong. Di Muhammadiyah itu ada 7 dakwah berkemajuan namanya. Mencerdaskan, mencerahkan, menggerakkan, kemudian mempersatukan, kemudian menggembirakan, memberdayakan, mensejahterakan, dan membahagiakan. Coba dakwah kita itu. Jadi kalau misalnya orang lagi susah, jadi kita harus memberdayakan. Seperti di Muhammadiyah itu ada MPM, ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah itu. Jadi dakwah kita tidak hanya khutbah saja. Nanti kalau khutbah saja pergi ke satu kampung, lagi panennya dimakan tikus semua, kemudian kita khutbah sidang Jumat yang berbahagia. Nanti orang marah sama kita. Ya, kami tidak makan dibilang bahagia katanya kan. Jadi kita juga harus dakwah yang bagaimana mensejahterakan, dakwah yang mensejahterakan, dakwah yang memberdayakan. Ya, dakwah yang memberdayakan harus berdayakan. Oleh karena itu kita pergi kemana-mana. Saya dengan teman-teman di MPM pergi ke Tasikmalaya, pergi ke Rejang Lebong, kemana-mana. Tujuannya apa? Kita ingin mendampingi masyarakat agar mereka berdaya. Ya, karena bagaimanapun masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang miskin. Jangan ada ilmu yang mengatakan biarlah miskin di dunia asal kaya di akhirat. Bagi kita tidak ada. Prinsip Islam itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi kalau saya sering mengatakan adigim kita itu apa? Iman tebal, kantong tebal. Yes, kan gitu. Iman tebal, kantong tebal. Yes, iman tebal, kantong tipis. Oke, tidak apa-apa. Iman tipis, kantong tebal. No. Iman tipis, kantong tipis. Naudzubillah. Udahlah miskin tidak sholat, itu namanya iman tipis, kantong tipis. Jadi artinya apa? Kita ada game kita, ya paradigma yang kita bangun, paradigma untuk membangun dunia yang bahagia, akhirat yang bahagia. Maka Al-Qasas 7 itu luar biasa sekalian. Kalau orang bicara cuma tentang keuntungan ya, keuntungan, kemudian profit, kemudian hanya tentang manusia, kemudian tentang planet bumi, tapi kita bicara tentang apa sebut dengan paradise surga gitu. Wabtaghi fi atau kalau akhirah wala tansa dunia asing kemana-mana, kemudian wala tabghil fasada fil ada 4. Jadi orang mungkin di dunia barat, orang-orang yang sekuler bicara cuma 3, keuntungan dunia, tentang publik dan tentang bumi. Tapi kita tidak bicara itu aja. Kita bicara tentang paradise surga. Jadi surga, keuntungan dunia oke. Kita kata Allah SWT, wabtaghi fima taqal daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Cari olehmu bahagia di akhirat dan jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi jangan lupa itu ya gini. Kalau misalnya kita suruh anak kita ke warung, kita kasih uang 100.000 beli beras 10 kilo, 10 kilo lah, tidak cukup ya, 10 liter. Jangan lupa beli kerupuk. Kira-kira yang penting apa itu? Ya, pergi ke warung ini uang 100.000 beli beras 10 liter, jangan lupa beli kerupuk. Kira-kira mana yang penting itu, beras atau kerupuk? Ya beras kerupuk, jangan lupa. Artinya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dibeli itu cuman kerupuk semua, berasnya nggak dibeli, pasti kena marah itu, ya kan itu. Ibu suruh anaknya, sini, ini uang 100.000 nih, beli beras ya, jangan lupa beli roti ya. Rupanya anak tadi karena pendengarannya kurang bagus ya,
atau banyak di jalan apa yang permainan yang menggoda, akhirnya sampai di warung yang dibeli apa? Yang dibeli roti aja semua. Balik pulang bawa roti. Kira-kira ibu-ibu senang atau marah? Marah dong. Ini anak kapundung. Kapundung itu bahasa Perancis itu ya. Ini kapundung manusia ini ya. Disuruh beli kerupuk, disuruh beli beras, malah dibeli roti semua gitu. Nah, itu. Jadi artinya apa? Ini Islam itu ya visi utama itu apa? Bahagia akhirat. Bahagia akhirat, dia bahagia di dunia, ya kita juga berbuat baik kepada manusia lain, kemudian juga menjaga bumi. Ini 4. Jadi 4P namanya itu. Jadi paradise, profit, public and planet gitu. Ada 4P. Itu yang di surah apa itu. Jadi Islam itu apa? Kita berusaha untuk menegakkan agama. Nah, hukum agama itu yaitu mendakwahkan itu, yaitu dakwah yang berkemajuan tadi, yaitu kemajuan itu dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menggerakkan, dakwah yang memberdayakan, yang mempersatukan, yang menjadikan dan membahagiakan. Itu dakwahnya Muhammadiyah. Itu yang disebut dengan dakwah berkemajuan itu, ya. Kemudian yang kelima adalah perjuangan dilakukan harus dengan ittiba para nabi. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Jadi dalam memperjuangkan dunia ini tidak boleh kita misalnya keluar daripada sunnah. Kita harus mengikuti sunnah. Bagaimana para nabi, ya, bagaimana aturan-aturan tentang kehidupan gitu. Tentang regulasi-regulasi tentang muamalah harus kita ikutin. Tidak boleh kita bermain curang. Pokoknya yang penting menang gitu. Itu tidak boleh. Karena kemanapun sesuatu yang haram pasti akan melahirkan yang haram berikutnya. Ya. Jadi kullu lahmin nabatam haram hannaru aula bih. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang patut baginya. Jadi kalau ada orang mendapat jabatan yang haram dengan cara haram, gajinya juga haram juga. Dia makan juga haram, jadi haram semua itu. Kalau ada orang yang misalnya dapat pekerjaan dengan ijazah palsu misalnya kan, dia itu misalnya nyontek temannya, padahal otaknya tidak ada isinya ini, kapasitasnya nggak ada. Tapi karena dia nyontek, ya, akhirnya dia lulus, ya. Lulus, kira ijazahnya halal nggak itu? Iya, ijazahnya halal kan? Ya, katakanlah orang yang dapat ijazah karena nyontek dengan cara yang nggak benar atau yang sejenisnya, kemudian dia dapat ijazah, kemudian dapat ijazah palsu, kemudian dia bekerja, dapat pekerjaan dengan ijazah palsu, kira gimana tuh? Misalnya gajinya setiap bulan kira halal nggak? Kira-kira ini. Nah, kalau setiap sampai 30 tahun, 40 tahun dia kerja pakai ijazah palsu, luar biasa kalian. Jadi ini kita harus bersih. Jadi kita harus bersihkan betulnya. Jadi kalau anak-anak itu, ibu tuh harus diajar jujur. Kejujuran itu harus dilatih dari kecil. Jangan kemudian malah gurunya juga ngajar tidak jujur, supaya dia nanti lulusnya presentasinya tinggi, anak itu kasih contekan semua, itu enggak benar juga. Artinya apa? Sudah melatih anak tidak jujur dari kecil. Jadi harus ikut ittiba Nabi, artinya dengan 4 sidik, amanah, tabligh, fatana. Ini prinsip kita. Jangan kemudian kita mengaku sesuatu dengan melanggar sifat-sifat Nabi. Nabi harus dengan uswah hasanah gitu. Kemudian yang keenam, berjuang dengan cara organisasi. Ini yang penting juga. Nah, masalah Islam itu akan terwujud dengan cara organisasi, tidak bisa masing-masing, ya. Kenapa? Karena ada perintah untuk berorganisasi. Tidak mungkin, apalagi kalau ada yang mengharam organisasi, itu kita tidak tahu tuh dalilnya apa. Kalau organisasi itu haram ya. Organisasi itu namanya umat, ya. Kalau Ali mengatakan, Ali atau apa itu? Ada satu asal mengatakan al-haqqu bil nizam yalbul batil bil nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, oleh karena itu berorganisasi itu penting, wajib, ya. Tidak mungkin kita menegakkan Islam itu sendiri, ya. Ada ayatnya itu, wa'tasimu bihablillah jami'a, kayak itu, wala tafarraqu. Jami'ah itu berjamaah itu nama berorganisasi. Nah, substansi, kenapa kita harus berjamaah itu? Karena kita dilatih untuk berorganisasi. Ada imam, ada makmum, ada kepemimpinan, ada aturan-aturan. Gak boleh kita misalnya kita sholat berjamaah ya sembarangan aja.
Ada orang datang misalnya duduk sana dan ikut imam tapi dia jauh, tidak boleh itu. Harus ngikutin aturan-aturan yang ada. Ya, itu namanya belajar berjamaah. Nah, setelah itu kita satu sama lain saling membantu, saling ta'aruf, saling menolong, ya, satu sama lain. Tapi hari ini banyak jamaah kita jamaah apa? Jamaah kita masih jamaah, kalau saya bilang itu jamaah autis itu. Kita masing-masing sibuk sendiri. Ya, ya. Jangankan jamaahnya, imamnya pun juga itu tidak perhatikan jamaahnya. Kadang-kadang mau istawa dulu, langsung apa orang udah teratur apa? Itu tidak dilihat itu. Jadi oleh karena itu salat itu ya termasuk adalah merupakan salah satu cara Allah mendidik kita, menterbiah kita untuk hidup berorganisasi. Maka nilai berjamaah, nilai organisasi itu 27 kali lipat dibanding dengan nilai salat yang sifat pribadi. Itu artinya apa? Artinya bahwa Allah SWT mewajibkan kita untuk hidup berjamaah, hidup berorganisasi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu sekalian, maka cuman substansinya belum dapat, itu aja. Ya, jamaahnya sudah ada, cuma substansinya belum dapat. Kita kan assalamualaikum, tapi masing-masing habis itu ya selesai urusan kan. Oh, di teman sebelah itu siapa? Kadang-kadang bertahun-tahun kita berjamaah di satu tempat, kita tidak kenal siapa di sebelah kita. Yang jamaah kita itu rumahnya di mana, keadaannya seperti apa. Oleh karena itu Said Qutb dalam bukunya Al-Ma'arif fi Thariq itu yang paling tidak ada tiga daripada sifat jamaah itu. Pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga takaful. Ta'aruf artinya saling mengenal, kemudian tafahum saling memahami, yang ketiga saling membantu. Jadi kalau ada jamaah yang kemudian tidak ada tiga unsur ini, maka substansi jamaahnya tidak ada. Dia berjamaah tapi bermacam-macam. Itu dikatakan Allah ya tasawwur apa tasawwur jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau kira dia bersatu padahal dia itu hatinya bermacam-macam. Artinya apa? Kita berjamaah tapi masing-masing. Ya. Kita belajar hidup di akhirat ini. Ya masing-masing kamu hidup di akhirat itu. Sebetulnya kita sholat itu bagaimana mengajar kita melatih hidup di dunia, mempersiapkan akhirat yang baik, kan gitu. Jadi sekalian itu yang ke-6 itu berjuang dengan cara ini. Dan yang ke-7 berdasarkan keikhlasan dan mengharap dari Allah SWT. Jadi semua yang kita lakukan ya di Muhammadiyah itu semua adalah mengharap dari Allah SWT. Maka oleh karena itu di Muhammadiyah ada prinsip ya hidup bila Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jadi pakem ini harus kita pakai. Artinya apa? Ya kalau ada misalnya ada pegawai, ada karyawan, ada guru, dosen, dokter semacam dia amal sama dia, itu wajib digaji, itu hak mereka. Dan para muballigh pun kalau misalnya ada orang-orang Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah yang betul-betul setiap hari diberi tanggung jawab khusus ya menjaga kantor Muhammadiyah, membersihkan masjid Muhammadiyah, maka dia wajib juga untuk diberikan santunan. Karena ada ayat yang mengatakan lil fuqara alladziina uhsiru fisabilillah. Orang-orang fakir itu bukan orang miskin. Orang fakir itu karena dia mendapat tanggung jawab khusus dari masyarakat dari Allah Taala, dia tidak bisa bekerja, untuk berperang, dia tidak bisa kerja lagi di bumi, maka dia berhak untuk mendapatkan santunan. Ya, maka wali-wali itu sebetulnya harus disantuni oleh organisasi. Jangan sampai ada wali-wali itu sebetulnya ya dan biadin gitu, pergi ke masjid kemudian dapat amplop dari masjid itu seolah-olah ada terjadi tawaran apa, cash and carry gitu. Mestinya ya di Muhammadiyah itu mestinya idealnya seperti itu. Para muballigh itu ditugaskan memberikan pengajian, lalu nanti transportasinya semua itu ditanggung oleh. Jadi dia punya marwah yang kuat ya di jamaahnya. Jangan kemudian dia setelah situ ya urusan selesai di amplop ya. Nah, itu. Jadi ini yang kemudian saya sering menyampaikan di standarisasi ulama di MUI itu saya katakan begini, muballigh itu kakinya dua, satu di neraka, satu di penjara. Salah-salah niat bisa masuk neraka, salah-salah omong bisa masuk penjara. Coba mas kalian, kalau yang terbayang pergi jam pengajian itu adalah amplop, uang, apalagi sudah bicara tentang jumlah
ya honor sampai puluhan juta, itu luar biasa itu. Karena Allah SWT Al-Quran mengatakan innal ladzina yaktumu bi ayatillah yashtawna bi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim lan nar. Ya, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran Allah SWT kemudian yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, mereka itu tidak makan dalam perut mereka kecuali api neraka. Jadi orang yang membisniskan pengajian, membisniskan dakwah, itu nanti kalau dia itu visinya bukan visi jihad, visi bisnis, maka dia akan sama dengan masukkan api neraka dalam perut mereka itu, ya. Fi butunihim, dalam perut mereka. Nah, jadi rekan sekalian, kita harus betul-betul mendudukkan bahwa dakwah itu adalah visinya visi jihad, bukan visi apa, bukan visi bisnis. Ya, oleh karena itu sekarang ini ada pekerjaan jadah itu luar biasa itu tantangannya. Tapi kan katakan teman-teman saya, kan kalau kita yang begini tidak ikut berdakwah, orang kaya tidak berdakwah juga kan, pengajian kan tidak ada lagi gitu ya. Dakwah kan ada lagi. Nah ini yang kita atur, ini perlu organisasi yang mengatur bagaimana kemudian ya menjaga marwah para ulama, para mubalik. Dan kemudian mereka itu seolah-olah ya mereka ya kayak ngamen lah gitu, pergi ke masjid kemudian dapat apa itu? Dapat apa namanya itu? Dapat sangu gitu. Nah, jadi ini yang barangkali perlu menjadi perhatian hidup. Ya, jadi artinya apa? Ya, artinya kalau kita mau ya barangkali ya saya pernah katakan. Jadi ada niat, yang penting kita coba niat dulu. Ini mengatur niat itu, mengatur niat kita. Bahwa kita ya apa yang kita terima itu jangan anggap sebagai upah. Karena mengaji itu bukan mencari ujrah, tapi ajrun. Kalau kita dapat ujrah, ajrunnya hilang. Ya, itu dianggap sebagai amanah Allah untuk perjuangan berikutnya. Nah itu begitu. Jadi amanah untuk perjuangan berikutnya. Jadi berapapun dikasih orang, mau 100, tidak dikasih pun tidak apa-apa. Itu dia di Muhammadiyah tidak apa-apa. Di Muhammadiyah coba pimpin kemana-mana tidak dikasih. Apalagi kalau bernama pimpinan datang ke cabang, itu tidak ada pakai uang itu. Dianggap itu kan pimpinan itu kan. Iya. Dan itu harus siap seperti itu. Maka mubalik itu harus siap berangkat pergi berdakwah itu dengan uang untuk kembali. Jangan kemudian mengharapkan nanti kembalinya dengan uang yang dikasih pengurus. Dai-dai itu harus begitu. Dia berangkat pergi berjihad, berdakwah dengan menyiapkan uang, menyiapkan segala sesuatu untuk kembali. Jadi jangan mengharapkan ya kalau diberi kan susah, jalan kaki nanti kan. Nanti jalan kaki nanti. Nah ini, dan yang kedua, ya dai itu mubalik itu ya satu kakinya di penjara. Ya ngomong apa aja, tanya orang bagaimana, sehat apa? Sehat. Bisa masuk penjara itu, dekat bilang kebohongan publik kan itu. jadi kalau mau jadi mubalik harus siap mental, siap ekonomi juga mestinya. Oleh karena itu sebaiknya kita nyoba MTDA. Di Muhammadiyah kita coba membuat MTDA, mubalik tangan di atas. Ya, mubalik tangan di atas itu mubalik tapi dia bisa artinya jangan mubalik kondang, tapi mubalik kondangan. Mubalik kondangan apa? Mubalik kondangan itu mubalik yang ketika dia pergi mengaji, pergi berdakwah dia bawa uang. Kayak Hadi Hidayat itu misalnya, ya Hadi Hidayat itu kan kemana-mana bawa uang itu, ngasih hadiah ini itu macam. Ini adalah mungkin langkah apa kita? Langkah yang perlu kita siapkan. Sekalipun barangkali semua bisa mencapai, ya tapi itu memang apa cita-cita itu memang kan luar biasa, itu tidak gampang ya. Saya ke Jakarta tahun 90 itu bukan untuk jadi mubalik sebetulnya, untuk jadi pengusaha, ya mau buka rumah makan macam-macam, ya tapi udah rumah makan sebulan tutup karena modalnya kurang. Kemudian pernah saya jual makanan nasi pakai mobil box itu. Kita beliin dulu mobil L300. Saya pernah jadi ngangkat mengantar-ngantar barang ke jemput ke Kerawang begini. Tapi memang untuk cita-cita yang baik itu berat itu. Memang berat ya. Pernah saya buka juga NU nasi uduk ya. Nasi uduk spesial itu di Kelapa Gading, tutup juga. Macam-macam saya coba, Bu. Ini perjuangan yang kita lakukan. Memang kata Khairul Tanjung, ya yang nama kesusahan itu 14 kali itu minimal jatuh bangunnya. Kita tidak punya modal untuk 14 kali, 2 kali aja udah tidur gitu.
jadi dua kali. Jadi sekalian, ini penting. Jadi apa tuh namanya? Berjuang demonstrasi itu dan keikhlasan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi yang penting kita berjuang, berusaha. Karena Allah tidak menilai hasil, Allah menilai proses kita. Proses bukan hasilnya. Kalau hasil ini perjuangan di Allah SWT, orang mati syahid ada hasilnya. Baru dia masuk dalam perang kena tembak, kena panah mati kan? Tidak ada hasilnya itu. Tapi dia syahid itu. Jadi Allah tidak menilai hasil sebuah perjuangan, bukan menilai hasil sebuah amalan, tapi Allah menilai proses yang prosesnya benar apa tidak, itu aja. Ya, kalau prosesnya benar, dia akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia ini tujuh pokok fikir ini adalah merupakan karakteristik, merupakan watak, merupakan akhlak yang menjadi inti dari masyarakat Islam. Ya, kalau sudah keluar dari ini maka itu masyarakat Islam. Karena ini kita begini. Diskursusnya adalah apakah masyarakat Islam, negara Islam itu beda? Nggak beda. Kita ini mayoritas Muslim, tapi negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara Muslim namanya. Karena orang Islamnya banyak tapi. Nah, kemudian ini memang ada semacam paradok kadang-kadang yang perlu kita lakukan. Ya, di satu pihak ketika kita berpolitik, kita kadang-kadang ya integritas kita terganggu. Ketika politik tidak kita urus maka banyak yang terganggu lagi. Oleh karena itu memang harus ada upaya-upaya maksimal bagaimana kemudian kita bisa punya peran. Sehingga oleh karena itu di dalam Islam itu khairul ummah itu akan bisa dibangun, akan disewujudkan kata Allah ukhrijat linnas. Ya, orang-orang beriman itu harus tampil di depan. Dalam tafsir saya lihat yang dikatakan ukhrijat linnas itu orang yang berada di depan, bukan di belakang. Artinya siap memimpin, siap berada pada leading sektor. Jadi bukan orang yang dipimpin, bukan orang yang ditentukan, tapi orang yang siap memimpin, orang siap mengendalikan, mengarahkan. Oleh karena itu ketika berdoa kita kepada Allah SWT, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mengharapkan lahir generasi pemimpin. Ya oleh karena itu tidak mungkin kita jadi pemimpin kalau kita tidak siapkan ilmunya, kemampuannya. Jadi karena itu doa itu sebetulnya ada isyarat yang jelas bahwa umat Islam pribadi-pribadi dan institusional secara kelembagaan harus menyiapkan generasi pemimpin. Karena ada waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin tidak bisa ujuk-ujuk, harus disiapkan. Oleh karena itu kita harus punya madrasah taruna yang disiapkan. Harus ada orang yang siap jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi apa? Tidak semua jadi mubalik. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya anak ya yang badannya bagus, yang tingginya mencukupi, itu harus disiapkan jadi taruna tuh, biar nanti jadi jenderal. Jangan kemudian jenderal orang lain saja kita cuma jadi kroco aja kan. Jadi artinya apa? Menjadi imamah itu harus dipersiapkan dengan baik. Waj'alna lil muttaqina imamah, harus disekolahkan di sekolah yang berkualitas. Untuk sekolah berkualitas harus biayanya harus besar. Muhammadiyah harus siapkan itu, menyiapkan sekolah taruna itu. Seperti misalnya Luhut itu Pak, itu dia punya sekolah taruna itu di apa itu, luar biasa sekolahnya itu. Ya, jadi Muhammadiyah itu harus ke sana nanti. Ada pendidikan yang disiapkan nanti. Mereka yang punya fisik yang kuat, punya badan yang sehat, ya, punya otak yang cerdas, disiapkan untuk jadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu kata Allah SWT, mereka tuh yang seperti Musa yang kuat ya, rajulun qawiyun, yang qawi ya, bukan Jokowi maksudnya, rajulun qawiyun ya, yang kuat ya. Kemudian yang ilmunya luas dalam soal ilmu, kuat dalam soal fisik. Ada begitu sekalian. Nanti kalau lemah kan tidak mungkin kayak kita ini kan. Nah ini, jadi 7 pokok fikir ini menurut saya menjadi penting walaupun ya nanti kalau kita lihat ya ada instrumennya, ada apanya itu cuman apa aja nih kalau diterang semua ada habis waktunya nih. Tapi yang jelas yang tadi Pak, 7 pokok fikiran Muqaddimah Muhammadiyah itu menjadi prinsip, ya, menjadi karakteristik daripada masyarakat Islam yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah itu.
Saya rasa itu aja sekalian. Kalau ada waktu masih ada boleh kita diskusi ya.